Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya. Semangat sekali ya untuk hari ini. Oke. Ada yang tidak masuk hari ini? Mbak Mila. Kenapa Mbak Mila? Sakit. Oh, iya. Terus ada lagi? Mbak Ellen. Oh, Mbak Ellen izin. Iya. Oke, kita doakan bersama ya. Semoga yang sakit diberi kesembuhan dan yang izin dilancarkan perizinannya. Oke. Al-Fatihah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama. Ayo, doa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita mengulangi materi kemarin. Ada yang masih ingat? Kita kemarin mempelajari materi apa? Tentang Nabi dan Rasul. Jadi kita wajib mengetahui Nabi dan Rasul itu ada berapa? Ada 25. Iya, benar sekali. 25 ya. Ada yang tahu sifat-sifat Nabi dan Rasul itu ada berapa? Ada 4. Iya, ada 4. Yang pertama yaitu sidik. Sidik artinya jujur. Yang kedua yaitu tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Yang ketiga yaitu amanah, yang artinya dapat dipercaya. Oke. Yang terakhir, ada yang tahu? Yang terakhir yaitu fatona, yang artinya cerdas. Ya. Ternyata kalian masih ingat ya materi yang kemarin? Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang rukun iman yang kedua, yaitu percaya kepada malaikat-malaikat Allah. Oke, akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Baik, hari ini kita akan belajar tentang malaikat. Ada yang tahu iman kepada malaikat itu rukun iman yang keberapa? Benar sekali, rukun iman yang kedua. Malaikat itu adalah makhluk Allah yang tercipta dari cahaya atau nur. Dia adalah makhluk yang sangat patuh kepada Allah, tidak pernah melanggar peraturan atau perintah Allah. Dia tidak memiliki orang tua, tidak beranak, dan juga tidak memiliki saudara. Mereka bukan laki-laki atau perempuan. Jika malaikat itu diperintahkan untuk bersujud kepada Allah, maka dia akan terus bersujud hingga Allah memerintahkannya untuk bangun. Nah, sebelum kita berlanjut, apakah ada yang tahu siapa malaikat yang wajib kita ketahui? Ya, ada 10 malaikat. Ayo kita sebutkan satu-satu. Yang pertama, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, lalu ada Malik dan Ridwan. Tadi kan Bu Dina udah menyebutkan nama-nama malaikat. Sekarang Ibu tanya, nama-nama malaikat ada berapa? Ya, benar, ada 10. Di sini Ibu akan menjelaskan tugas-tugas dari malaikat dan sifatnya. Malaikat yang pertama yaitu malaikat Jibril, bertugas untuk menyampaikan wahyu. Wahyu ke siapa? Wahyu ke Nabi dan Rasul. Nah, yang kedua, malaikat Mikail, bertugas untuk memberi rezeki. Contohnya seperti menurunkan hujan, karena manusia kan sangat membutuhkan air. Nah, yang ketiga, malaikat Israfil, bertugas untuk meniup sangkakala atau trompet. Nah, di sini malaikat Israfil meniupnya sebanyak 3 kali. Tiupan yang pertama yaitu bertanda guncangan dan mengakibatkan semua orang panik. Nah, tiupan yang kedua yaitu berakhirnya tandanya hari kiamat. Nah, dan semua orang di situ akan mati. Nah, tiupan yang ketiga yaitu hari kebangkitan, di mana orang yang mati akan dibangkitkan kembali. Nah, selanjutnya malaikat Israfil bertugas untuk mencabut nyawa orang yang mau mati. Nah, yang kelima yaitu malaikat Raqib,
Malaikat raqib di sini bertugas untuk mencatat amal baik. Nah, malaikat raqib biasanya itu ada di sebelah kanan pundak kita ya anak-anak. Nah, seperti contohnya misalnya kita melakukan hal kebaikan, seperti contohnya itu pas contoh ya, Lia sedang menolong nenek-nenek yang sedang menyeberang jalan. Nah, di saat itu juga malaikat raqib akan mencatat amal baik yang Lia lakukan. Nah, yang keenam, malaikat atid di sini bertugas untuk mencatat amal buruk. Nah, di sini malaikat atid berada di sebelah kiri pundak kita. Nah, jika kalian mencuri, contohnya jika kalian mencuri ya, di saat itu juga malaikat atid akan mencatat amal buruk yang kalian lakukan. Nah, selanjutnya malaikat mungkar. Malaikat mungkar di sini bertugas untuk menanyai di alam kubur. Menanyai di alam kubur, jika orang yang baru dikubur, nah di situ malaikat mungkar akan datang untuk menanyai seperti man rabbuka, siapa Tuhanmu, agamamu apa, kitabmu apa. Nah, selanjutnya malaikat nakir bertugas untuk menanya di alam kubur perkara hal-hal yang ada di dunia. Ini sama kayak malaikat mungkar, tetapi malaikat nakir di sini menanyai hal-hal yang tentang berada di dunia, seperti apa yang dulu kamu perbuat di dunia. Nah, selanjutnya malaikat malik. Malaikat malik di sini bertugas untuk menjaga neraka. Selanjutnya malaikat ridwan di sini bertugas untuk menjaga surga. Anak-anak, di sini ibu akan melanjutkan yaitu menjelaskan tentang sifat-sifat malaikat. Yang pertama yaitu malaikat tidak memiliki hawa nafsu dan tidak menikah. Yang kedua, malaikat tidak tidur, tidak makan, dan tidak minum. Yang ketiga, malaikat tidak berjenis yaitu perempuan ataupun laki-laki. Yang keempat, malaikat selalu patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah membantah perintahnya. Yang kelima, malaikat senantiasa bertasbih dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keenam, malaikat dapat berubah bentuk seperti manusia sesuai yang dikehendaki atas izin Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sifat-sifat malaikat dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tadi sudah dijelaskan apa saja sih sifat-sifat malaikat, yaitu yang pertama, malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Yang kedua, malaikat tidak makan, minum, dan tidur. Yang ketiga, malaikat tidak berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Yang keempat, malaikat selalu patuh kepada perintah Allah dan tidak pernah melanggar perintahnya. Yang kelima, malaikat selalu bertasbih dan mensucikan Allah. Yang terakhir, malaikat dapat merubah bentuknya sesuai yang mereka inginkan, tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan membahas yang pertama, yaitu tidak memiliki hawa nafsu. Ada kaitannya dengan mereka tidak tidur, makan, dan minum. Malaikat diciptakan oleh Allah tidak memiliki hawa nafsu, yaitu tentu saja mereka tidak merasakan ngantuk, tidak merasakan lapar, tidak merasakan haus. Berbeda dengan manusia yang diciptakan dengan memiliki hawa nafsu. Mereka pasti memiliki rasa ngantuk, haus, dan lapar. Selanjutnya, malaikat tidak berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Tentu ya, malaikat diciptakan oleh Allah tidak berjenis kelamin, berbeda dengan manusia yang diciptakan dengan berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, karena tujuannya manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan. Selanjutnya, malaikat selalu patuh kepada Allah dan tidak pernah membantah perintahnya. Di sini kita dapat mencontoh sifat malaikat tersebut, yaitu dengan selalu patuh kepada Allah dan menjauhi larangannya, seperti patuh kepada perintah sholat, puasa, dan menjauhi larangan-larangan yang berbuat dosa. Selanjutnya, senantiasa bertasbih dan mensucikan Allah. Dimanapun malaikat selain menjalankan tugas-tugasnya, mereka selalu mengingat Allah, bertasbih kepada Allah. Dengan kita dapat mencontohnya, yaitu dimanapun kita berada, kita selalu ingat Allah, bertasbih kepada Allah. Yang terakhir, dapat berubah bentuk sesuai yang mereka kehendaki. Berbeda dengan manusia pastinya. Manusia diciptakan oleh Allah dengan bentuk seperti ini.
Jadi manusia tidak dapat berubah sesuai kehendaknya. Baik, di sini saya akan menunjuk salah satu murid saya untuk menyebutkan sifat-sifat malaikat dan tugasnya. Yang pertama, sifat-sifat malaikat. Tolong saudara Mika disebutkan sifat-sifat malaikat. Sifat-sifat malaikat. 1. Selalu patuh kepada Perintah perintah Allah. 2. Malaikat dapat berubah wujud. 3. Tidak makan dan tidak minum. 4. Tidak memiliki jenis kelamin. 5. Tidak pernah letih dan terus beribadah kepada Allah. 6. Malaikat tidak mau masuk ke rumah yang ada anjing dan patung. 7. Malaikat senang mencari dan melindungi majelis zikir. 8. Malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu salat berjamaah. Dan sekarang tolong jelaskan tugas-tugas malaikat. 1. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kepada Rasul-Rasul Allah. Benar. 2. Malaikat Mikael tugasnya membagikan rezeki. 3. Malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala. 4. Malaikat Israel tugasnya menyabut nyawa. 5. Malaikat Munkar tugasnya menanyai orang dalam kubur yang berbuat keburukan. Oke. 6. Terus Malaikat Nakir tugasnya menanyai orang dalam kubur yang berbuat kebaikan. selanjutnya. 7. Oke. Malaikat Raqib tugasnya mencatat amal baik. 8. Malaikat Atid tugasnya mencatat amal buruk. 9. Malaikat Malik tugasnya menjaga neraka. 10. Malaikat Ridwan tugasnya menjaga pintu surga. Oke, itu tadi pemaparan atau penjelasan sifat-sifat malaikat dan tugas-tugasnya yang sudah dijelaskan oleh saudara Mika. Terima kasih saudara Oke Mika. anak-anak, tadi sudah dijelaskan mengenai nama malaikat dan tugas malaikat. Nah, di sini ibu guru mempunyai dua kartu berwarna hijau sama pink. Kartu yang berwarna hijau ini berisi tugas malaikat, sedangkan kartu yang berwarna pink ini berisi nama malaikat. Jadi tugas kalian di sini adalah mencocokkan antara nama malaikat dengan tugas malaikat. Nah, ini ibu minta tolong satu perwakilan anak maju ke depan. Nanti kalau betul semua ibu kasih hadiah. Ayo. Banyak. Ini tugasnya. Oke, mari kita cocokkan ya pekerjaan dari Mbak Nada. Oke ya, nama malaikat Mikael, tugasnya memberi rezeki. Betul apa betul? Ayo, betul apa salah? Betul. Betul ya. Yang kedua malaikat Jibril.
Tugas malaikat Jibril menyampaikan wahyu Allah kepada Nabi dan Rasul. Betul apa betul anak-anak? Betul Bu Guru. Yang ketiga, malaikat Malik. Malaikat Malik mempunyai tugas menjaga pintu neraka. Betul? Betul. Yang terakhir, malaikat Israel mempunyai tugas mencabut nyawa. Betul? Betul. Berarti betul semua. Seperti yang saya janjikan, apabila betul semua maka saya kasih hadiah. Tapi sebelumnya tepuk tangan buat teman kita. Yeay. Terima kasih. Sama-sama. Gimana dengan penjelasan yang sudah dijelaskan Ibu tadi? Anak-anak sudah mengerti belum? Sekarang kita akan bernyanyi ya. Kita akan bernyanyi bersama-sama mengenai malaikat dan tugas-tugasnya. Sekarang Ibu akan membagikan kertas ini. Di sini ada lirik lagu yang akan kita nyanyikan bersama-sama ya. Satu bangku satu, nggak boleh rebutan. Kalau rebutan nanti nggak mulai nyanyinya. Kita mulai ya nyanyinya. Sepuluh malaikat dan tugasnya, siapa yang sudah tahu? Satu, Jibril menyampaikan wahyu pada Nabi dan Rasul. Kedua, Mikail memberi rizki pada umat manusia. Ketiga, Israfil tugasnya itu meniup sangkakala. Keempat, Israel bertanggung jawab untuk mencabut nyawa. 5 dan 6, mungkar dan nakir menanyakan amal di kubur. 7, 8, rokib dan atid mencatat amal baik dan buruk. Ke-9 itu malaikat Malik menjaga pintu neraka. Ke-10 itu malaikat Ridwan menjaga pintu surga. 10 malaikat dan tugasnya, siapa yang sudah tahu? Sekali lagi. Sekali lagi kita bareng-bareng nyanyi. Ayo dibaca liriknya. 10 malaikat dan tugasnya, siapa yang sudah tahu? 1, Jibril menyampaikan wahyu pada Nabi dan Rasul. Kedua, Mikail memberi rizki pada umat manusia. Ketiga, Israfil tugasnya itu meniup sangkakala. Keempat, Israel bertanggung jawab untuk mencabut nyawa. 5 dan 6, mungkar dan nakir menanyakan amal di kubur. 7, 8, rokib dan atid mencatat amal baik dan buruk. Ke-9 itu malaikat Malik menjaga pintu neraka. Ke-10 itu malaikat Ridwan menjaga pintu surga. 10 malaikat dan tugasnya, siapa yang sudah tahu? Yeay, sudah selesai menyanyi. Nah, sebentar, Ibu keluarkan dulu. Nah, selanjutnya karena sudah selesai menyanyi, maka kita akan mengulang kembali pelajaran yang telah kita pelajari hari ini. Yang pertama apa anak-anak? Ya, pinter. Yang pertama ada pengertian dari malaikat. Apa tadi pengertian dari malaikat? Pengertian dari malaikat adalah malaikat ialah makhluk yang diciptakan Allah untuk selalu bertasbih dan
mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh Allah. Yang kedua, ada nama-nama malaikat dan tugasnya. Ada berapa yang wajib kita imani tadi? Ada 10. Ayo, yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril apa tugasnya? Menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail, bertugas membagikan rizki. Yang ketiga, malaikat Israfil, bertugas meniup terompet sangkakala. Yang keempat, malaikat Israil, tugasnya untuk mencabut nyawa. Yang kelima, ada malaikat Raqib, tugasnya untuk mencatat amal baik. Yang keenam, malaikat Atid, tugasnya untuk mencatat amal buruk. Ketujuh dan kedelapan, ada malaikat Munkar dan Nakir, tugasnya ialah menanyai manusia di alam kubur. Yang kesembilan, ada malaikat Malik, tugasnya menjaga pintu neraka. Yang 10, ada malaikat Ridwan, menjaga pintu surga. Tadi juga ada berapa sifat-sifat malaikat itu yang sudah Ibu jelaskan tadi? Ada yang tahu? Ya, kamu berapa? Ada 6. Pintar, ada 6. Apa saja tadi? 1. Tidak memiliki hawa nafsu. Yang kedua, tidak berjenis kelamin. Yang ketiga, selalu taat dan patuh kepada Allah. Yang keempat, tidak menikah. Yang keenam apa? Selalu mengerjakan tugas dari Allah. Yang kelima ya, yang kelima selalu mengerjakan tugas dari Allah. Yang keenam ialah, ayo apa tadi? Ayo, ada yang tahu? Tidak makan dan minum. Jadi malaikat itu sifatnya berbanding terbalik dengan sifat manusia. Kalau manusia apa? Manusia makan, minum, terus berjenis kelamin, menikah, memiliki hawa nafsu. Tapi kalau malaikat tidak. Nah, sekian pelajaran hari ini. Semoga memberikan manfaat untuk adik-adik semuanya. Apabila ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Oh iya, perlu dicatat lagi. Pelajaran hari ini harus benar-benar diingat loh ya. Karena ini merupakan salah satu rukun iman, percaya pada ciptaan Allah. Cukup sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.